Assalamualaikum Pak Rais, assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah masih sehat Pak Rais walaupun belum ganti kostum. Wah, luar biasa. Pak Robi Setia Pramana MPD sebagai Kapten Belajar ID Sumatera Barat. Kemudian yang kedua ada narasumber kita, narasumber utama yaitu Ibu Rida Syafutri MPD, Ko-Kapten Belajar ID Kabupaten Agam. Selamat malam Ibu Rida. Selamat malam Ko-Kapten Mentawai. Selamat malam Kat. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ini kamera saya agak buram, nggak apa-apa ya? Oh iya, tidak apa-apa, masih jelas kok Bu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke webinar kita malam ini, sedikit saya ingatkan kembali bahwa webinar series ini merupakan program dari Komunitas Belajar ID Provinsi Sumatera Barat, yang mana pada malam hari ini sudah ke series yang ke-6. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu pasti penasaran dan ingin terus lanjut ke series-series selanjutnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu bisa bergabung di Komunitas Belajar ID Provinsi Sumatera Barat di aplikasi PMM, grup WhatsApp, Telegram, Facebook, YouTube, dan Instagram yang nanti akan kami share juga di kolom chatnya Bapak dan Ibu. Dan juga saya ingatkan untuk Bapak dan Ibu mengisi daftar hadir yang nanti juga akan di-share di kolom chat supaya Bapak Ibu bisa terekap untuk hadir di webinar series yang ke-6 ini. Baik Bapak dan Ibu, tema yang akan kita bahas pada webinar series kali ini adalah membuat game edukasi seru menggunakan Google Slide. Nah, Bapak Ibu pasti sudah penasaran, kita langsung saja bersama dengan pemateri Ibu Rida Syafutri MPD. Beliau merupakan guru SDN 61 Kajai Fisik, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Dan beliau merupakan Ko-Kapten Belajar ID Kabupaten Agam. Sudah siap Bapak dan Ibu? Sudah Bapak. Ya. Sebelum mulai saya ada pantun sedikit nih Bapak dan Ibu. Jalan-jalan ke Sumatera Barat, bawa sanjai untuk makan. Salam untuk guru hebat, kita mulai dengan semangat. Baik, silakan Ibu Rida Syafutri untuk menyampaikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Guru hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Guru? Semoga kita sehat-sehat. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau menyapa dulu ini. Lantik. Oh iya. Saya mau nyapa dulu ini kira-kira ada dari kabupaten atau kota mana saja ya Bapak Guru? Silakan ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Oke, adalah Saman, Agam. Ada dari Brebes. Wah, jauh Agam. Ada Payakumbuh, Damas Raya. Wah, ini banyak Agam ini, Cap. Ninjau, Lubuk Basung. Wah, bawa rombongan saya nih. Oke, ada Ampe Koto, Bukit Tinggi. Jambi, wah, sudah jauh ternyata sampai ke luar provinsi kegiatan kita ini. Ada Padang Panjang, Pasaman Barat, Pesisir Selatan. Baik Bapak Ibu Guru. Maaf Bu Rida, suaranya kurang kedengaran. Oke, sebentar. Saya dekatkan lagi. Ya, volumenya Bu Rida. Sudah kedengaran Bu? Sangat jelas. Jelas Ya. Bu. Oke, baik Bapak Ibu. Kita mulai kegiatan kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kasih Rida apa materinya ya? Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya mau bertanya terlebih dahulu nih kepada Bapak Ibu. Selama ini pernah tidak membuat game pembelajaran edukasi Bapak Ibu? Pernah.
Pernah, oke. Ada yang pernah, ada yang belum. Bu. Oke. Belum, Bu. Yang Belum. udah pernah biasanya buat dari Belum. mana ya? Ini yang pernah ya, ada Pak Iwan, ada Ibu Irawati. Biasanya dari mana ya Bu buatnya untuk game edukasinya? Our Wall, oke. Dari Google, Quizzes, oke. Nah, ya, jadi ada beberapa yang bisa dikatakan aplikasi yang sudah menyediakan pilihan-pilihan atau template untuk beberapa jenis game. Di antaranya ada yang Quizzes, ada juga WordWall. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita menggunakan WordWall, itu biasanya template-nya hanya yang sudah tersedia. Ada yang kita memasukkan soal, kemudian tinggal pilih saja template mana yang sesuai. Nah, lalu kalau kita pengennya yang berbeda, tentu kita tidak bisa buat di WordWall. Nah, ini salah satu solusi. Pada hari ini kita akan berbagi terkait dengan pembuatan game edukasi, tapi yang bisa kita rancang sendiri Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan namanya Google Slide. Nah, ini basisnya dari Google. Sebelumnya saya mau membagikan layar saya terlebih dahulu. Kelihatan Bapak Ibu? Belum, Bu. Oke, sudah ya. Udah. Aduh. Disimak sebentar ya tentang game yang Belum saya ada, Bu, layarnya. Ada, udah ada, Bu. Udah muncul, Bu. Kami belum ada layarnya. Halo, selamat datang anak-anak hebat. Mari berpetualang mencari harta karun. Kalian sudah siap? Ayo klik tombol mulai berpetualang. Oke Bapak Ibu, jadi itu sekilas tentang game edukasi yang akan kita bedah hari ini, akan kita buat bersama. Nah, jadi ini kebetulan saya karena mengikuti pembatik juga, jadi saya sekalian untuk membuat untuk tugas pembatiknya. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum kita membuat, ada beberapa tahapan dalam pembuatan game. Maupun media pembelajaran. Jadi ada terdiri dari 3 tahapan Bapak Ibu. Di antaranya yang pertama adalah pra-produksi, kemudian tahapan produksi, dan yang ketiga adalah pasca produksi. Nah, pada tahapan pra-produksi kita tugasnya adalah menyediakan, mempersiapkan. Di antaranya yang pertama kalau namanya game edukasi,
tentu kita menyediakan materi ataupun tujuan pembelajaran apa yang akan kita jadikan sebuah game nantinya. Kemudian kita menentukan sasaran. Sasaran ini terkait dengan kelas yang akan kita tuju. Tentunya biasanya kita gunakan kelas masing-masing. Kemudian bagaimana rancangan dari game ini. Nah, ini yang paling krusial sekali. Rancangan seperti apa game yang akan kita buat. Nah, apa bedanya dengan Wordwall? Kalau kita bikin yang Wordwall, kita hanya menyediakan lembaran-lembaran atau beberapa buah soal, kemudian kita masukkan dan gamenya jadi. Nah, tapi tidak terbatas hanya ke template-template yang sudah disediakan. Nah, kalau kita merancangnya dengan menggunakan Google Slide, kita bisa merancang sendiri seperti apa keinginan kita dan ingin mencapai apa nanti siswa-siswanya. Dan tentunya juga lebih menarik karena lebih banyak media yang bisa kita gabungkan di sana. Ada suara, ada audio, ada videonya, ada gambar atau juga ada animasi yang bisa kita gabungkan di sana. Nah, itu tahapan praproduksi. Kemudian di tahapan produksi kita menyiapkan atau membuat rancangan-rancangan yang sudah kita rancang pada praproduksi tadi, kemudian kita eksekusi pada tahapan produksi Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu sembari kita menonton atau menyaksikan saya di sini, Bapak Ibu juga boleh ikut membuka laptopnya dan bersama-sama untuk mencobakannya ya Bapak Ibu. Udah siap Bapak Ibu? Halo, oke siap. Oke, nanti kalau penjelasan saya terlalu cepat, tolong diingatkan ya Bapak Ibu. Oke, baik, kita masuk ke pembuatannya. Nah, Bapak Ibu, kita buka dulu. Sebentar, saya bagikan screen saya. Oke, sudah muncul Bapak Ibu screen saya? Sudah, Bu? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oke, baik. Bapak Ibu, kita akan bekerja di Google Slide. Jadi silakan dibuka Google Slide-nya. Nah, kemudian untuk mencari template-template background, nah ini saya menggunakan background ini, sebentar. Bapak Ibu bisa cari di slidego.com Bapak Ibu. Nah, jadi kita tinggal pilih, sebentar. Kita tinggal pilih slide mana yang sesuai dengan materi yang sudah kita siapkan untuk dibuatkan game. Nah, ini saya pilih tadi dari Slidego. Kita tinggal kita copy paste langsung ke Google Slide-nya. Jadi tinggal kita edit langsung Bapak Ibu. Nah, apa yang perlu kita buat? Nah, yang pertama kita tentu membuat halaman depannya Bapak Ibu. Nah, ini tinggal kita rubah saja. Nah, ini saya mau membuat materinya tentang perubahan wujud zat. Nah, jadi sudah saya buat. Kita siapkan dulu. Kemudian kita sediakan juga tombol untuk menuju ke halaman berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu ambil dengan membuat di sini bentuk. Kemudian pilih bentuk atau shape mungkin yang bahasa Inggris, masih bahasa Inggris, Google Slide-nya. Kemudian pilih yang segi 4 ataupun yang persegi panjang bulat ini. Nah, saya pilihnya yang ini. Nah, kemudian dibuat. Dikasih warna, ini untuk mewarnai Bapak Ibu, seperti kaleng cat yang tumpah ini. Sudah jadi tombolnya, kemudian kita buat teksnya. Nah, ini tombol yang akan kita gunakan menuju ke halaman berikutnya pada game kita. Oke. Berikutnya,
tentu kalau dalam sebuah games itu setelah halaman awal ada yang namanya halaman yang berisi tentang peraturan ya Bapak Ibu atau aturan permainan. Nah, ini tinggal kita edit aja. Ini yang sudah saya ambil dari slide Go tadi. Tinggal kita ganti menjadi peraturan permainan. Kemudian ini kita ganti Bapak Ibu aturan apa yang kita tetapkan untuk siswa-siswa kita. Misal saya buatnya pertama, saya ingin siswa saya nanti membuatnya di buku latihan mereka masing-masing misalnya. Jadi saya tuliskan aja di sini. Catatlah setiap pertanyaan yang muncul dalam game dan kerjakan di buku latihan lengkap dengan cara pengerjaan. Nah, saya buatnya seperti ini. Lalu di petunjuknya ikuti setiap petunjuk yang ada dalam permainan, dalam game ini. Oke. Kemudian kalau misalnya kita bikin tombol-tombol, Bapak Ibu ada tombol next atau tombol kembali atau tombol lanjut. Nah, ini tulis saja di sini. Klik tombol lanjut untuk melanjutkan permainan. Dan tombol kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, atau nanti Bapak Ibu ingin membuatkan beberapa tombol lainnya seperti tadi di game saya ada tentang materi yang saya masukkan. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja dengan tombol yang ada. Nah, di sini kita buat lagi tombolnya Bapak Ibu. Kita masukkan lagi bentuk atau shape. Kemudian kita buat lagi tombolnya. Seperti ini. Kemudian kita kasih di sini lanjut. Ini tulisannya bisa Bapak Ibu ganti. Ini saya ganti dengan yang ini aja. Kemudian hurufnya saya ganti 24 30 lah. Nah, ini. Ini saya tengahkan, kemudian saya pindah ke kanan. Sampai sini. Oke. Kita buat tombol kembalinya sebelah sini. Nah, jadi kita harus konsisten Bapak Ibu. Kalau mau di kanan yang lanjut, berarti di kiri adalah kembali. Tinggal kita ganti ini jadi kembali. Oke. Nah, setelah ada peraturan permainan, tentu kita masuk ke bagian. Kalau Bapak Ibu buatnya seperti petualangan, berarti ada yang namanya peta petualangan. Atau misalnya Bapak Ibu hanya ingin buat semacam saja, ini tinggal dipilih Bapak Ibu, ini di delete dulu. Saya mau masukkan gambar saja. Nah, enaknya kalau kita kerjanya di Google Slide Bapak Ibu, kita bisa langsung mencari gambar ataupun ikon yang kita inginkan. Nah, caranya di sini. Sisipkan, lalu pilih gambar, telusuri internet. Jadi kita bisa cari langsung. Kita mau cari, karena saya maunya tadi ada tentang perubahan wujud zat, saya mau pilih di sini ada gambar es. Nah, saya mau masukkan gambar es krim aja. Ini nama ikat juga. Sampai makan. Ini tinggal ditarik dan disesuaikan ukurannya. Oh, berarti di sini saya ganti, bukan peta berarti.
pilih kesukaanmu. Ini aja kali ya. Ada, kemudian saya mau tambahkan lagi di sini salju. Oh. Ini saya ambil yang ini aja, tinggal kita sisipkan. Nah, ini kita mau masuk nanti ke games yang kita buat Bapak Ibu. Nah, karena saya ambilnya tadi adalah perubahan wujud zat, berarti nanti ada yang perubahan wujud zatnya dari zat padat menjadi zat cair. Kemudian dari zat gas menjadi zat padat. Kemudian kita pilih aja nanti yang sesuai lagi dengan materi yang sudah kita tentukan tadi. Nah, kemudian kita akan masuk ke soal yang akan kita ajukan ya Bapak Ibu. Kita klik slide berikutnya. Ini kita buat perubahan wujud zat. Kita kecilkan. Bapak Ibu, saya nggak kecepatan kan? Jangan cepat-cepat, Bu. Oke. Ibu, sinyalnya hilang timbul, Bu. Oke, sabar ya Bu, yang hilang-hilang timbul. Nah, ini ya, ini kita mau masuk ke soalnya lagi. Perubahan wujud zat. Kita maunya di sini buat soalnya tentang perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Nah, kita buat aja di sini misalkan, ini misalkan aja ya Bapak Ibu. Jika kamu memiliki sebuah es krim berwarna merah jambu, pink ya, sekarang orang ketanya pink, berwarna pink, biru, dan kuning. Lalu kamu berjalan di terik yang begitu panas, tidak lama es krimnya akan meleleh. Perubahan wujud apakah yang terjadi pada es krim tersebut? Nah, ini misalkannya Bapak Ibu ya, ini soalnya. Baikkan saja. Ibu Ellen. Kita buat tombol untuk pilihan jawabnya Bapak Ibu. Nah, sama tadi kita boleh pilih tombolnya yang dari gambar atau kita pilih yang shape. Nah, saya pilih yang shape saja. Ini biar gampang. Ini tinggal klik. Kemudian saya tulis di sini padat menjadi cair. Nah, kita kasih simbol saja padat cair. Kemudian sesuaikan ukurannya. Kita copy paste saja biar cepat. Kemudian apakah nanti dari gas menjadi cair Udah kenyang sama makan. atau nanti ini dari padat menjadi gas. Nah, ya. Kita buat tombolnya untuk menuju pilihan jawabannya. Nah, kalau pilihan jawabannya sudah ada, kalau di game itu biasanya kan ada tuh Bapak Ibu, kalau misalnya kita jawabannya salah, lalu akan muncul
apakah gambar orang nangis nanti atau suara kekalahan. Nah, atau nanti kalau misalkannya kita benar jawabannya, lalu ada juga sebagai rewardnya ya, ada yang menyatakan selamat. Nah, ini kita buat lagi di slide yang berikutnya Bapak Ibu. Nah, di sini ya, saya mau buat yang benar dulu. Hore, jawabanmu benar. Nah, kalau anak-anak kan biasanya lebih senang itu kalau jawabannya benar, lalu ada ikon-ikon kembang apinya atau hal-hal yang lucu menurutnya Bapak Ibu. Nah, kita cari aja di sini. Gambar lagi, telusuri internet, dan kita cari jadi di sini kembang api tapi dalam bentuk GIF. Kalau dalam bentuk GIF itu biasanya ada animasinya Bapak Ibu. Kita lihat dulu di sini. Ya, ini nggak gerak. Kita cari yang bergerak. Atau ini kembang api. Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk mengetikkan keyword pada pencarian ini sedetail mungkin, itu tidak apa-apa agar nanti yang kita temukan juga lebih beragam dan sesuai. Nah, ini juga masih belum tepat animasinya. Tapi kita buat sini dulu aja, nanti bisa dipilih. Atau Bapak Ibu misalkannya punya animasi yang sudah tersimpan di Google Drive-nya, itu juga bisa kita ambil Bapak Ibu. Kita ambil di sini ucapan jempol. Jempol. Oke, kita cari animasinya. Ini aja deh ya. Kita hapus, kasih yang jempol aja untuk siswa. Oke. Nah, kalau udah ada pilihan jawaban benar, lalu kita akan menuju ke tombol untuk next soalnya. Kita buat di sini. Tinggal pilih ini. Oke. Lanjut. Ganti ukuran. Oke. Nah, kita untuk di pilihan jawaban benar cukup kita selipkan yang lanjut saja ya Bapak Ibu, tidak perlu yang kembali. Nah, lalu kita buat untuk pilihan jawaban yang salah. Oke. Nah, jawabannya belum tepat. Ayo lebih semangat. Kita tulis juga kata-kata untuk memotivasi siswa agar dia tidak menyerah untuk menemukan jawaban yang lebih tepat. Kemudian ini kan gambarnya senyum. Ini boleh kita ganti aja. Kita cari aja emoticon yang sedih. Ini kita sisip. Ini nanti disesuaikan aja Bapak Ibu, pilih gambarnya yang semenarik yang Bapak Ibu mau. Nah, ini baru untuk satu soal. Kita buat lagi untuk soal yang kedua.
Tadi saya ada pilihannya yang salju. Nah, salju itu berarti dari gas menjadi padat. Kita ketikkan lagi di sini soalnya. Di negara yang memiliki 4 musim, terdapat salah satu musim dingin yang menyebabkan terjadinya hujan salju. Misalnya ya. Perubahan wujud apakah yang terjadi pada salju? Misalnya soalnya begini, nanti bisa disusun lebih bagus lagi untuk kalimat dalam soal-soalnya ya Bapak Ibu. Kemudian kita buat lagi tombolnya. Di sini tombol pilihan. Saat tadi ada padat menuju cair. Kita ganti ukurannya. Nah, kebesaran kita turunkan. Oke. Ini dipasti saja. Kemudian ini mungkin cair menjadi gas. Satu lagi. Besar sih. Oke. Ini gas menjadi padat. Nah, kan udah selesai nih Bapak Ibu. Untuk pilihan apakah dia benar atau salah, ini kita copy aja. Ini kita copy. Paste lagi. Kita pindahkan ke halaman yang bawah. Nah, ya. Oke. Nah, kan udah jadi nih Bapak Ibu untuk soal-soal kita. Nah, lalu gimana caranya supaya kita bisa nanti ketika diklik lalu berpindah ke halaman yang berikutnya. Nah, kita gunakan yang namanya hyperlink Bapak Ibu biasanya, nah, atau link. Nah, ini tinggal kita klik, lalu kita linkkan. Ini kita akan menuju ke peraturan tadi. Nah, ini ada yang gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Atau Ctrl plus K juga bisa. Ini link, tinggal kita klik. Kemudian tinggal kita pilih, maaf, mau ke slide yang kedua misalnya ya. Ini gerakan. Oh, tidak bisa sebentar. Berikutnya. Oke. Ini karena dia udah ada slide, maka dia akan muncul bergaris, tinggal kita hilangkan garisnya. Kemudian di peraturan kita mau lanjut ke soalnya tadi. Ini juga kita linkkan ke slide yang ketiga. Ya. Nah, ini pilih kesukaan ini. Oke. Nah, tombol kembali berarti dia akan kembali ke halaman pertama. Nah, kita klik aja di sini. Kita linkkan ke slide pertama. Nah, salah, sebentar. Slide. Ini harus diklik. Sampai di sini, yang ini juga kita linkkan untuk menuju ke soal. Kita linkkan berarti ke slide yang keempat, Bapak Ibu, yang ini. Nah, ini tinggal diklik. Ulangi terus. Berarti ini slide 4.
Ini nanti ada di slide 7. Oke. Kemudian ini pilihan jawabannya. Kita pilih dulu. Pilihan jawaban yang benar adalah yang padat menuju cair, menjadi cair. Ini berarti benar, maka kita linkkan tadi ke yang benar, itu ada di slide ke-8. Nah, tinggal diklik. Linkkan lagi slide 8. Hore, jawabanmu benar. Slide yang salah, linkkannya ke yang jawaban yang salah. Ini ada di 9. Seperti ini. Slide ke-9. Ini juga slide ke-9. Lakukan semua Bapak Ibu hingga selesai nanti semua pilihan jawabannya. Nah, ini ya. Ini juga yang bagian ini lanjut, berarti dia lanjut ke soal yang kedua, itu di slide ke-7. Kita linkkan dia. Sampai semuanya link. Ini salah. Oh ya, kita lupa bikin tombol kembalinya tadi. Kita buat dulu. Kalau dia salah, maka dia harus kembali. Nah, ini kita linkkan ke soalnya di slide yang keempat. Oke. Nah, sekarang soal yang kedua. Salju itu gas ke padat. Maka ini salah. Ini tadi salah klik saya. Ini lanjutnya ini. Bentar. Padat ke cair. Ini yang lupa saya tadi melinkan. Ini slide 5. Ini salah, linknya ke slide yang salah. Slide 6. Ini salah, maka linkkan ke slide 6. Oke, nama sayang. Ini kalau salah Bapak Ibu tinggal gini. Kalau dia salah, klik yang ini, edit link. Kemudian ini dihapus. Ganti ini kalau dia jawabannya yang salah, berarti dia menuju ke jawaban di nomor 9. 9. Salah. Ini benar, berarti ini harusnya ke slide 8. Jadi kan Bapak Ibu udah kita linkkan semua. Kita tes dulu. Nah, caranya gini, klik slideshow. Oke, butuh waktu ya untuk membukanya. Nah, ini kan perubahan wujud zat. Tinggal klik let's go. Kita cek dulu udah jalan apa belum. Nah, udah jalan ya. Ini masuk ke peraturan permainan. Kemudian kita klik lanjut. Kita mau pilih yang es krim saja. Ini. Nah, salah. Klik kembali. Jawabannya apa? Padat dan cair. Ya, jawabanmu benar. Maka dia akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Tinggal kita linkkan semua yang sudah kita buat tadi tombol-tombolnya. Jangan lupa buat juga tombol untuk kembali ke halaman pilihan soal jawabannya tadi. Pilihan soalnya ini. Berarti nanti ada tombol home-nya satu lagi. Nah, lalu kalau kita ingin kita tambahkan musik, tinggal kita sisipkan audio di sini Bapak Ibu. Namun audionya harus yang sudah kita simpan terlebih dahulu di Google Drive-nya kita. Kita simpan di Google Drive.
Bapak Ibu bisa download musiknya di YouTube Music Studio. Bapak Ibu itu sudah bisa kita manfaatkan untuk memilih musik-musik yang sesuai dengan yang kita mau. Saya maunya masuk ke ini. Nah, muncul tombol ini bisa kita pindahkan Bapak Ibu, kita atur saja. Kalau dia mau kita tampilkan ketika slide-nya jalan, kemudian muncul musiknya, maka di sini kliknya secara otomatis. Ini volumenya tinggal diatur saja. Kemudian tinggal kita pilih apakah nanti icon dari volumenya atau audionya ini kita sembunyikan atau tidak. Kalau kita sembunyikan berarti nanti peserta didik kita tidak dapat untuk mematikan audionya. Kalau kita biarkan seperti ini, nanti dia bisa memilih apakah audionya nanti di play atau di stop. Nah, ini tinggal dipilih saja nanti. Oke, itu untuk memasukkan audio. Untuk memasukkan nanti kalau ada video, itu juga sama Bapak Ibu, tinggal disisipkan, lalu pilih video yang ingin kita masukkan yang dari Google Drive-nya kita. Atau video juga bisa kita masukkan dari YouTube langsung, jadi tinggal ini dipilih, kemudian bisa kita telusuri langsung lewat YouTube. Nah, jadi nanti bisa connect langsung dia Bapak Ibu. Nah, kalau kita berikan ini, bagikan ini ke siswa-siswa kita, nanti di siswanya munculnya laman slide yang seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini kan dibatasi. Kemarin ada yang menanyakan, sayangnya hanya bisa untuk dengan domain yang sama. Tidak, Bapak Ibu, ini kita pilih. Kalau yang ini, Kementerian Pendidikan ini, berarti yang hanya memiliki akun belajar. Ini bisa Bapak Ibu ganti, klik jadi siapa saja yang memiliki link. Nah, jadikan nanti ini sebagai pelihat saja. Nah, seperti itu. Nah, tapi munculnya akan seperti ini. Lalu bagaimana munculnya bisa langsung? Muncul langsung slide-nya saja. Ini, maka klik di file. Kemudian, di bagian ini, pilihnya nanti pintasan. Sebentar Bapak Ibu, saya lupa ini. Nah ini, bagikan tapi publikasikan ke web yang ini. Ya, kalau bagikan kepada orang lain, ini hanya kepada orang yang memiliki link ini tadi, tapi tampilannya tidak langsung muncul seperti game langsung, tapi munculnya seperti ini Bapak Ibu. Agar munculnya langsung slideshow seperti ini, tampilan yang ini yang muncul nanti di siswa kita, maka kita pilihnya adalah, kita pilihnya file, kemudian nanti bagikan, lalu publikasikan ke web, kemudian ini tinggal klik publikasikan, oke. Nah, link ini yang akan kita bagikan nanti, tinggal di Ctrl C Bapak Ibu. Nah, tapi kan ini kan kepanjangan linknya, kita bisa perpendek agar memudahkan kita dengan menggunakan SID Bapak Ibu. Nah, jadi caranya ini tinggal diketikkan nanti STTID, kemudian akan menuju link ini. Nah, halaman seperti ini Bapak Ibu. Nanti yang sudah kita kopikan linknya tadi kita pastikan di sini. Sort it. Nah, ini bisa kita ubah Bapak Ibu menjadi yang kita mau. Nah, ini kita hapus.
game. Kita ganti jadi perubahan wujud benda. Nah, kalau begini kan lebih gampang. Tinggal di-save. Maaf Ibu, layarnya tidak berpindah. Ah, tidak berpindah ya? Iya Bu. Oke, sebentar. Sudah, Bu? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nah, saya ulang ya. Yang sudah kita kopikan tadi, linknya kita pastikan di halaman ini. Ini dari SID tadi ya Bapak Ibu, STTID. Nah, muncul di sini nanti bagi yang belum login atau masuk ke sini, nanti ada diminta untuk login terlebih dahulu. Sampai di halaman ini tinggal kita pastikan. Nah, yang ini kita edit, kita ganti, apakah nanti jadi perubahan wujud atau apa gitu, sesuai yang lebih gampang untuk diingatnya, untuk dibagikan. Nah, kita save. Oh, ini udah ada perubahan wujud benda. Udah. Kalau dia seperti ini artinya sudah ada yang menggunakan dengan nama ini gitu. Jadi kita ganti saja namanya supaya bisa kita save. Nah, ini jadi perubahan wujud benda 61. Nah, tinggal ini nanti yang Bapak Ibu bagikan ke siswa-siswa untuk dapat dia gunakan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, gampang sekali sebenarnya. Hanya kita melakukan link ke slide-slide yang berikutnya. Nah, jadi saya rasa sampai di sini untuk materi pembuatan game edukasi. Nanti masuk ke tahap pasca produksi, itu kita mencobakan link yang sudah kita buat tadi. Sebentar. Kita bagikan ke siswa-siswa kita, apakah itu berfungsi dengan baik atau tidak. Atau bisa juga kita bagikan ke teman-teman guru terlebih dahulu, apakah nanti sudah berfungsi dengan baik seluruh tombol maupun ikon-ikon yang kita masukkan, apakah suaranya sudah berfungsi, video, kemudian ada animasinya sudah berfungsi atau belum. Nah, jadi agar nanti ketika kita bagikan ke siswa kita bisa mereka manfaatkan dengan lebih baik. Nah, saya rasa sampai di sana Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Rida Syafutri sudah menyampaikan materi yang tentunya sangat bagus sekali kita terapkan ya Bapak Ibu. Apalagi sekarang bagaimana kita membuat game yang sangat membuat siswa kita senang untuk belajar Bapak Ibu. Di sini tadi karena ini sudah 8 menit lagi jam 9 ya Bapak dan Ibu. Jadi mungkin sebetulnya tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Mungkin saya bacakan salah satu ya, Bu Rida, sebelum kita buka tanya jawab untuk sesi tanya jawabnya. Nah, di sini tadi di kolom chat ada yang menanya Ibu Rida, untuk tombol navigasinya ini dari Bu Rufina Agustin Yuarsa. Untuk tombol navigasinya itu apa bisa dikopas saja dari slide sebelumnya? Mungkin maksudnya juga kalau kita copy apakah linknya juga akan ikut tercopy atau bagaimana? Demikian Ibu Rida. Oke, baik, terima kasih Kak Kapten. Iya Bapak Ibu, ketika kita copy, linknya akan ikut tercopy. Nah, lalu tinggal nanti kita edit. Saya bagikan dulu ya saya supaya lebih mudah untuk melihatnya. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah ya? Belum. Oh, belum ya? Belum. Ya Bu. Nah, ya. Nah, Oke.
Nah, ini kan kita mau copy nih. Misalnya saya mau copy yang slide 9 ini. Copy kemudian saya pastekan. Sebentar. Yang inilah yang 5. Saya copy kemudian saya pastekan. Sekarang dia jadi di slide 6. Linknya akan ikut sama slide 8. Ini kan tadi juga slide-nya slide 8. Jadi akan ikut tercopy. Kalau kita ingin mengubahnya, Bapak Ibu tinggal diklik ini, kemudian klik yang bentuk pensil ini dihapus. Nah, tinggal kita ketikkan saja atau pilih slide berapa yang kita mau. Misalnya saya menuju ke slide 6. Tinggal diklik slide berapa. Jadi kalau kita copy, dia akan ikut tercopy, Bapak Ibu. Baik. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Untuk yang pertama, kita buka berapa nih, Bu Rida? 2 apa 3 dulu? Aku bisa 2 aja kayaknya dulu ya, Pak. Iya, 2 aja kita buka dulu ya, Bu. Nah, di sini udah ada beberapa yang raise hand. Mungkin kita kasih kesempatan buat Ibu Armaita Ismail. Silakan Ibu. Bu Armaita masih unmute tuh, Pak. Oh iya. Ibu Armaita? Di-mute-kan dulu, Bu. Halo, selamat malam Ibu. Bu Armaita Ismail. Baik, kita ganti aja ya Bapak Ibu. Nah, ada Ibu Desi Naswari. Silakan Ibu. Ibu Desi Naswari. Ibu Desi Naswari belum ada ya? Oke, kita next aja. Ibu Multia Afrina. Ibu Multia Afrina. Silakan, Bu. Belum ada ya? Nah ini, Ibu Fatimah SPD. Boleh, silakan Ibu. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah dari SDN 20 Lubuk Alung, Kecamatan Petnegari. Bu, sebelum tadi saya terlambat masuk. Tadi Bu Rida membuat game itu kan pakai PowerPoint ya, Bu ya? Pakai Google Slide, Bu. Iya, Bu Fatimah. Suara Ibu putus-putus, Bu, tidak jelas. Halo Ibu Fatimah. Terputus ya? Ya, sepertinya terputus. Iya, silakan Bu Fatimah. Iya, Ibu. Maaf kan. Nanti rekaman ini bisa dikirim di itu, Bu, di grup. Soalnya tadi saya tidak mengikuti dari awal gitu kan.
Oke, baik. Gimana nih ke Kapten Mentawai sama Kapten Robi masih di sini? Cap? Ya, nanti rekamannya akan kita share di grup WA, Ibu. Oke, terima kasih Bu, Pak. Ya, sama-sama Ibu. Nanti rekamannya insya Allah akan dibagikan oleh kapten di grupnya ya Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Fatimah sudah bertanya. Selanjutnya, satu lagi ya Ibu. Ada Ibu Ami Fitriani. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Robi dan Bu Rida. Di sini saya mau menanyakan, ini kan gamenya dalam bentuk online ya Bu ya? Halo? Ya, benar Bu. Iya, berarti kita untuk peserta didik tidak bisa di offline kan, jadi harus dengan jaringan untuk memainkannya. Terima kasih Bu Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rida. Apakah untuk Google Slide-nya bisa Oke, baik, terima kasih Ibu Ani Fitriani. Iya Bu, untuk Google Slide ini basisnya adalah online Bu. Cuman ada juga yang beberapa yang bisa kita gunakan secara offline. Nah, jadi nanti ada pilihan bisa digunakan secara offline. Tapi umumnya ini memang digunakannya secara online Bapak Ibu. Nah, jadi di file nanti ada pilihannya sediakan saat offline. Namun ketika kita menggunakannya, tetap kita harus terhubung ke jaringan Bapak Ibu. Begitu Ibu Ani. Oh ya, terima kasih Bu Rida. Ya, sama-sama Ibu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk penggunaannya, pembuatannya secara online, tapi nanti setelah selesai bisa digunakan secara offline. Baik, bagaimana Ibu Rida, kita cukupkan saja karena sudah jam 9. Pak Robi, gimana Cap? Oke, ini menarik juga ini Kapten Robi selaku Duta Teknologi juga. Kapten, ini ada yang bertanya, Kapten, apakah nanti game ini akan untuk tugas pembatik katanya. Ini ada pertanyaan ini yang bisa jawab ini hanya Kapten ini karena pakai duta. Silakan Cap, mohon bantu dijawab Cap. Baik, terima kasih Bu Rida dan Pak Rais. Baik Bapak Ibu, ini luar biasa yang sudah disampaikan oleh Ibu Rida Saputri, Ko-Kapten dari Agam, yang juga pada saat ini merupakan peserta pembatik level 3. Saya lihat tadi di grup level 3 yang mana batas akhir pengumpulan tugas untuk level 3 itu adalah besok tanggal 19 September, dan Bapak Ibu tidak ada lagi penambahan waktu untuk level 3 ini. Jadi Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Bu Rida tadi adalah salah satu bentuk tugas yang mana outputnya itu adalah HTML5. Di mana output HTML5 itu Bapak Ibu jadikan ke dalam sebuah PDF, lalu PDF itu diklik linknya yang sudah terhubung ke dalam HTML5-nya dan itu jalan Bapak Ibu. Jadi itu bisa langsung digunakan dan masuk dalam kategori tugas akhir MPI. Dan ini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah mencoba dengan Canva segala macamnya dan itu tidak berhasil menjadikannya HTML5, dengan belajar ID menggunakan Google Slide ini adalah salah satu solusi yang cukup baik sehingga tinggal outputnya saja kita pilih itu menjadi HTML5 dan insya Allah tadi langsung berfungsi dan sudah dicontohkan oleh Bu Rida. Dan untuk Bapak Ibu yang tidak ikut membatik
Nah, ini untuk tidak ikut membatik Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat tadi, Bapak Ibu lihat dengan yang sudah disampaikan Bu Ida, kita masukkan jika ini jawabannya salah, keluar tanda silang, jika jawabannya betul keluar jempol, lalu Bapak Ibu bagikan ini kepada peserta didik. Peserta didik bisa coba langsung saja ini Bapak Ibu, sehingga menjadi media yang interaktif, yang bisa Bapak Ibu gunakan di dalam kelas Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kita akan share link rekaman ini dalam bentuk link YouTube. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mencoba kembali tip yang sudah disampaikan oleh Ibu Rida dan bisa membuat media pembelajaran interaktif Bapak Ibu sendiri. Mungkin itu saja Ibu Rida, Pak Rais, dari saya untuk sesi kita kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kep Robi. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Malam hari ini kita sudah selesai membahas tentang materi mengenai membuat game edukasi menggunakan Google Slide. Nah, Bapak dan Ibu, apresiasi yang setinggi-tingginya juga untuk pemateri, ada Ibu Rida dan Pak Robi juga sebagai co-kapten. Dan Bapak Ibu, terima kasih juga sudah hadir pada malam hari ini yang luar biasa menyempatkan waktu untuk terus belajar demi anak-anak didik kita Bapak dan Ibu. Baik, kami cukupkan pada malam ini. Nanti kita akan bertemu di webinar series berikutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Apakah kita boleh tidak ada mengajukan foto satu bersamanya pertanyaan dulu, lagi? Cap? Oh iya, kita foto bersama dulu ya Bapak dan Ibu. Bisa Pak, dibantu boleh ya, Cap, mengajukan soalnya satu ini pertanyaan rada lagi, Pak? Oh iya. Bagaimana Ibu Elidar? Boleh mengajukan satu pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi, Ibu Rida, bagaimana Bu? Ya udah kita kasih Cap sambil kita untuk foto bersama. Ya silakan. Oh iya, baik. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan, setelah anak menjawab game ini, Bu, apakah ada file untuk rekap nilainya misalnya, seperti itu? Apakah ada Oke, nanti anak yang menjawab betul itu berapa, yang menjawab salah berapa gitu, Bu? Oke, langsung saya jawab ya, Ibu. Nah, jadi Bu, karena ini basicnya adalah game edukasinya langsung menuju ke slide berikutnya ketika dia jawaban benar, artinya siswa harus menjawab benar terlebih dahulu, baru dia bisa melanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi dia harus berusaha menjawab benar seluruhnya, Bu. Baru dia bisa lanjut ke slide berikutnya. Kalau dia tidak jawabannya salah, maka dia akan diminta mengulang lagi ke slide yang sebelumnya. Jadi gitu Bu. Jadi untuk ini tidak ada poin nilainya, cuman nanti makanya di awal kita buat peraturan. Apakah nanti ini akan kita jadikan tugas, maka kita buat di peraturan permainan bahwa ini nanti kita jadikan sebagai tugas, dibuat di buku latihannya. Nah, siswa akan berusaha menyelesaikan gamenya, artinya dia harus menyelesaikan semua soal yang ada dan jawabannya benar, baru dia bisa mengakhiri game petualangannya. Baik, demikian. Bagaimana Ibu Elidar? Oke Ibu, terima kasih jawabannya. Udah paham saya. Oh iya, baik. Ini bisa dijadikan untuk latihan ya Bapak Ibu untuk siswa-siswinya. Kita tutup lagi. Diambil fotonya kan? Iya, kita berfoto bersama. Boleh Bapak Ibu diaktifkan kameranya? Kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu diaktifkan dulu kameranya. Yang screenshot siapa nih Bu Rida? Ya, dibantu screenshot semua kita kumpulkan nanti. Oke, soalnya ini di laptop saya agak error deh, Cap. Baik. Sekali lagi Bapak Ibu boleh diaktifkan kameranya. Oke, kita screenshot ya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3.
Baik, bagaimana Ibu Rida? Kita cukupkan. Oke, jangan lupa Bapak Ibu diisi daftar hadirnya dan ikuti sosial media kita termasuk juga yang di PMM ya Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, saya ada pantun lagi nih Bapak Ibu. Iya. Baik. Rumah beratap punya petani, banyak tumbuh pohon meranti. Demikian materi hari ini, semangat berinovasi demi negeri. Terima kasih Bapak Ibu, kita berjumpa di seri-seri berikutnya. Selamat malam. Selamat malam Kapten. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat berkreasi dan berubah. Malam.